Bab 528. Adu nyali. Untuk alasan apa? Mendengar raungan gugup Konrad Sun, ketiga gadis itu terlihat aneh. Karena dia adalah seorang kultivator pada tahap Gold Core. Dia adalah pewaris kesadaran Kaisar Qing. Mengapa ia mengatakannya? Louis Lu tidak setuju dengan sudut pandang mereka. Dan berkata dengan sungguh-sungguh. Karena aku lebih tampan darimu. Tiga wanita. Konrad Sun hampir pecah. Wajahnya tiba-tiba berputar. Dan dia berteriak. Apakah kamu berani bersaing denganku? Aku ingin melihat seberapa keras tinjumu. Tentu saja dia tahu bahwa Louis Lu berbicara omong kosong. Kunlun menghormati kekuatannya. Dan dia tampan. Konrad Sun ingin tahu seberapa jauh jarak antara dia dan Louis Lu. Jadi dia mengusulkan untuk mengadakan kompetisi. Tapi Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudaraku, bukan karena aku meremehkanmu, tetapi karena tubuhmu yang kecil. Aku khawatir jika kamu memukulku, kamu akan jatuh ke tanah dan memerasku. Kamu, omong kosong. Apakah aku, Konrad Sun, terlihat seperti bajingan yang bisa memeras orang? Tidak. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjatuhkanku dengan satu pukulan. Ini lelucon. Kamu tidak percaya." Dengan ekspresi lucu di wajahnya, Louis Lu tiba-tiba melangkah maju dan berjalan menuju Konrad Sun. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Wajah Konrad Sun membeku. Tiba-tiba perasaan bersalah melanda. Visi Rikamo sangat tinggi. Anak ini bisa memenangkan hati Rikamo. Kekuatannya pasti bagus. Baru saja, Konrad Sun mengusulkan untuk bersaing dengan Louis Lu karena dia hanya cemburu sekarang. Ketika dia melihat Louis Lu berjalan ke arahnya, matanya yang dingin membuatnya gemetar. Otak juga jauh lebih jernih. Gegabah. Sekarang tiga gadis cantik sedang menonton di sampingnya. Termasuk dewinya Rikamo. Tidak hanya itu. Mengikuti raungannya barusan, dia benar-benar menarik banyak mata dari tidak jauh. Melihat ke sisi ini dengan rasa ingin tahu, yang membuat ekspresi Konrad Sun semakin memalukan. Tidak mungkin baginya untuk mengatakan, "Maaf." Ia baru saja impulsif. Dan ia menarik kembali kata-kata itu. Sayang sekali. Lubang yang ia gali sendiri harus diisi. Konrad Sun hanya bisa berpura-pura tenang dan memasang sikap bertarung. Berusaha menghindari menatap mata Louis Lu, agar tidak malu sebelum bertarung. Langkah kaki Louis Lu berangsur-angsur mendekat. Konrad Sun sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Tetapi pada saat ini, Louis Lu tiba-tiba berhenti. Dan berkata sambil mencibir, "Membosankan. Berkelahi dan membunuh sangat membosankan. Kenapa tidak adu nyali denganmu?" Dia telah melihat perasaan bersalah Konrad Sun. Itu adalah pemborosan energi untuk melawan ayam yang begitu lemah. Mendengar kata-kata Louis Lu, Konrad Sun menghela nafas lega. Memaksa dirinya untuk menarik nafas dan berkata, "Oke. Benar-benar tidak ada artinya bertarung dan membunuh. Kita akan adu nyali. Bagaimana?" Louis Lu berhenti. Lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat tanah guntur. Dan berkata, "Nona Mo, kamu baru saja mengatakan bahwa semakin dalam lingkaran rawa petir, semakin tinggi kepadatan petir. Bukan? Rikamo sepertinya sudah menebak apa yang ingin dilakukan Louis Lu. Tapi dia masih mengangguk. Louis Lu kembali menatap Konrad Sun. Dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah. Mari lakukan persaingan nyali. Ayo pergi ke rawa petir dan lihat siapa yang bisa masuk lebih jauh." Louis Lu, apakah kamu gila? Sebelum Konrad Sun sempat bereaksi, Celawang adalah orang pertama yang berteriak.
Bukankah kamu baru saja mendengar kakakku mengatakan bahwa untuk menjelajahi rawa petir ini, beberapa guru dari Akademi Awan Putih ditanam di dalamnya? Cela Wang tahu betapa gilanya Louis Lu. Dengan karakternya yang keras kepala, dia pasti akan masuk. Jika ada beberapa petir, konsekuensinya tidak terbayangkan. Cela Wang membujuk, Louis Lu. Bukankah aku baru saja menolaknya? Kamu benar-benar tidak perlu adu nyali dengan dia. Dia tidak mengerti. Dia bilang dia tidak tertarik untuk mengenal Conrad Sun. Mengapa Louis Lu masih bersaing dengannya di sini untuk cemburu? Ia tidak bisa memahaminya. Faktanya, bagaimana Cela Wang tahu bahwa bahkan tanpa kemunculan Conrad Sun, Louis Lu pasti akan menjelajah ke rawa petir. Alasan mengapa dia bertanya kepada Rikamu dengan mendesak apa yang terjadi di rawa petir ini adalah karena Louis Lu merasakan aura yang familiar dari dalam rawa petir. Energi itu, seperti tali pancing yang tak terlihat, menariknya, membuatnya ingin bergegas ke dalamnya. Jika tidak menggali rahasia di dalamnya, maka pasti akan menyesalinya. Ini adalah ide di benak Louis Lu. Tepat pada saat ini, bajingan Conrad Sun melompat keluar. Dan Louis Lu ingin menjelajahi rawa petir secara terang-terangan atas nama adu nyali dengannya. Louis Lu mendekat ke telinga Cela Wang dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir. Aku tidak bersaing dengan Conrad Sun untuk cemburu. Tetapi karena mungkin ada beberapa hal yang sangat berguna bagiku yang tersembunyi di dalam rawa petir. Aku harus pergi untuk itu." Tetapi, Cela Wang ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Louis Lu menggosok kepalanya dan menghiburnya dengan senyuman. "Tidak apa-apa. Jangan lupa. Aku adalah orang dengan peluang besar. Dan aku tidak akan mudah tersambar petir." Ini juga alasan mengapa Rikamo tidak pernah berpikir untuk menghentikan Louis Lu. Pewaris kesadaran Kaisar Qing adalah orang yang diakui oleh Kaisar Qing dan memiliki bonus keberuntungan. Bahkan jika dia memasuki lapis keempat rawa petir, dia seharusnya tidak mudah disambar petir. Kalau tidak, itu tidak akan disebut peramal besar. Cela Wang juga tahu bahwa Louis Lu keras kepala. Dia tidak bisa menarik kembali beberapa sapi ketika dia memutuskan sesuatu. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Kalau begitu hati-hati. Jika kamu merasa ada yang salah, kamu harus segera mundur dan jangan memaksakan jalan. Aku akan mematuhi istriku." Louis Lu mengambil sikap standar militer, lalu menatap Conrad Sun dan berkata, "Apa usulanku? Jika kau tidak punya nyali, kau bisa mengaku kalah sekarang. Aku tidak akan menertawakanmu. Begitu pula Rikamo, kan? Nonamu, Rikamo." Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Louis Lu sengaja memanfaatkannya untuk merangsang Conrad Sun? Conrad Sun bahkan berpikir untuk memarahi ibunya. Diam-diam melirik Rikamo, tetapi tiba-tiba bertemu dengan tatapan Rikamo. Kepala Conrad Sun tiba-tiba menjadi panas, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku akan adu nyali denganmu." Ngomong-ngomong, 3 lapisan terluar rawa petir sangat stabil, dan tidak akan ada guntur dan pendaratan kilat. Jika ingin mengaku kalah, ia harus menunggu sampai lantai 3 untuk mengaku kalah. Jadi tidak akan begitu memalukan. Mungkin saat waktunya tiba, Louis Lu sendiri tidak akan berani melangkah ke lapisan keempat. Bersambung.